Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Bintang Bagaskara. Saya sebagai moderator kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan agama Islam. Disusun oleh anggota kelompok 9 yang beranggotakan Mas Salman Huda Nur Rahimin, saya sendiri atau Zulfan Bintang Bagaskara, Mbak Fazrineka Ramadhani, dan Mbak Sufia Ramawati. Materi yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi yang akan disampaikan oleh Mbak Sufia Ramawati. Waktu dan layar saya persilahkan. Bismillah, saya akan menyampaikan pengertian apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sarana-prasarana, sistem, atau metode untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa peran teknologi informasi di dalam bidang pendidikan agama Islam? Perkembangan teknologi informasi yang pesat merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi informasi merupakan saluran dan sarana yang dipakai untuk menyiarkan pembelajaran secara searah ataupun interaktif, jarak dekat maupun jarak jauh. Apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan agama Islam? Yang harus dilakukan yang pertama adalah merancang dan membuat aplikasi database yang menyimpan dan mengolah data dan informasi akademik, baik sistem perkuliahan, sistem penilaian, informasi kurikulum, manajemen pendidikan, maupun materi pembelajaran. Yang kedua, merancang dan membuat aplikasi pembelajaran berbasis portal, web, multimedia interaktif, yang terdiri atas aplikasi tutorial dan learning tool. Yang ketiga adalah mengoptimalkan pemanfaatan TV edukasi sebagai materi pengayaan dalam rangka menunjang peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat adalah mengimplementasikan sistem secara bertahap, mulai dari lingkup yang lebih kecil hingga meluas, sehingga memudahkan manajemen pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Materi yang kedua yakni pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendidikan secara garis besar yang akan disampaikan oleh Mbak Fazrineka Ramadhani. Waktu dan layar saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendidikan secara garis besar. 1. Manajemen sistem informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan sebuah sistem informasi keorganisasian yang mendukung proses-proses manajemen. SIM yang baik sangat membantu dalam efisien waktu dan materi transaksi-transaksi organisasi, serta mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan. Apa keuntungan sistem informasi manajemen? Database online yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Sekolah memudahkan terjadinya pertukaran informasi dan data dengan cepat. Sistem informasi akademik dengan database online di lembaga pendidikan sangat membantu orang tua untuk database online memberikan kemudahan-kemudahan informasi bagi peserta didik, orang tua maupun masyarakat. Dua, e-learning. E-learning merupakan
bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk maya. Belajar mandiri berbasis kreativitas pendidik peserta didik yang dilakukan melalui e-learning mendorong peserta didik untuk melakukan analisa dan sinsesta pengetahuan, menggali, mengolah, dan memanfaatkan informasi, menghasilkan tulisan, informasi, dan pengetahuan sendiri. Fasilitas apa? Yaitu 1. E-book, 2. e-library, 3. interaksi dengan pakar, 4. email, 5. mailing list, 6. newsgroup, 7. World Wide Web atau WWW, 8. dan lain-lain. Materi selanjutnya yakni pemanfaatan teknologi informasi di dalam bidang pendidikan agama Islam yang akan disampaikan oleh Mas Salman Huda Nur Rahimin. Waktu dan layar saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan agama Islam. Komunikasi elektronik telah menjadi salah satu strategi terbaru untuk mendukung proses pembelajaran. Aspek paling penting dalam proses pembelajaran adalah kemampuan peserta didik dan pengajar untuk melakukan komunikasi tanpa batas waktu. Proses pembelajaran secara konvensional menggunakan aktivitas yang ada di kelas begitu kegiatannya selesai, maka interaksi juga usai. Oleh karena itu, komunikasi di kelas konvensional bersifat statis. Dunia teknologi informasi kini memberikan banyak pilihan kepada semua orang, tak terkecuali guru pendidikan agama Islam. Misalnya, edukasi net atau pembelajaran berbasis internet, penggunaan telematika, e-learning, blog, multimedia, resource center, teknologi pembelajaran melalui komik, dan video conference. Contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang teknologi informasi. A. Teknologi informasi berbasis visual. B. Teknologi berbasis audio. C. Teknologi informasi berbasis visual audio. D. Teknologi informasi berbasis internet. Teknologi informasi berbasis visual. Yang pertama, penggunaan program PowerPoint dalam proses pembelajaran PAI di kelas. Melalui program tersebut, guru tinggal menulis poin-poin penting materi yang akan disampaikan. Yang kedua, menggunakan makromedia flash agar lebih menarik. Tidak hanya tulisan yang dapat disampaikan peserta didik, tetapi juga menampilkan suara atau video. Misalnya, materi pembelajaran kepada hari akhir. Melalui program ini, peserta didik dapat melihat ilustrasi kiamat sugro dan kubro. Teknologi informasi berbasis internet. Contohnya seperti email. Menggunakan email untuk mengumpulkan tugas dari peserta didik. Sekarang ini yang bisa dilakukan guru kepada peserta didik dalam mengumpulkan tugas melalui buku atau kertas. Bisa dibayangkan bagaimana kalau guru mengajar di 18 kelas. Masing-masing kelas berjumlah 40 siswa. Berarti ada 720 buku tugas atau makalah yang menumpuk di bawah atau atas meja guru. Pengumpulan tugas melalui email tersebut sekaligus mendidik kepada peserta didik untuk mengurangi global warming, pemanasan global. Kita tahu bahwa bahan baku kertas adalah berasal dari kayu. Artinya semakin banyak peserta didik menggunakan kertas, maka bertambah banyak penambangan kayu untuk bahan baku kertas. Tidak salah kalau sekarang ini hutan di Indonesia sekarang semakin berkurang. Karenanya hal ini peserta didik dilatih untuk mencegah global warming sekaligus menyelamatkan dunia melalui minimalisir penggunaan kertas. Teknologi informasi berbasis audio. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi yang berkenaan dengan pendengaran siswa. Yang kedua yaitu penggunaan audio streaming yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dengan basis audio.
Teknologi informasi berbasis visual audio. Yang pertama penggunaan CAI, Computer Assisted Instruction, Compact Disc, CD, atau multimedia. Yang kedua, pembelajaran interaktif dengan menggunakan film. Maka siswa akan mendapatkan pengetahuan dari basis audio dan visual. Contoh dari nilai karakter film Habibie dan Ainun dalam PAI. Weblog dan e-learning. Menggunakan weblog untuk pembelajaran di dalam atau keluar kelas. Weblog dapat digambarkan seperti surat kabar pribadi guru. Surat kabar tersebut mau diisi apa tergantung pada guru. Hubungannya dengan pembelajaran, guru dapat mengupload sebuah materi yang pembelajaran PAI ke website. Melalui media ini, peserta didik dapat belajar tanpa dibatasi dengan ruang kelas. Tidak hanya materi pembelajaran, tetapi juga latihan soal, hasil ujian atau ulangan atau materi lain yang berhubungan dengan materi PAI, khusus hasil ujian. Selama ini peserta didik atau orang tua hanya mengetahui hasil ujian miliknya sendiri, sedangkan hasil ujian temannya belum tentu tahu. Melalui weblog, peserta didik dapat melihat hasil ujian secara keseluruhan, sehingga apabila ada kekeliruan, peserta didik atau orang tua dapat konfirmasi ke guru mata pelajaran tersebut. Kesimpulannya, teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu program untuk alat bantu, manipulasi dan menyampaikan informasi. Fungsi dan pengaruh TIK sangatlah penting, maka proses pembelajaran di sekolah dapat lebih mempermudahkan dalam mencari informasi, manipulasi, pengelolaan, dan transfer ilmu atau pemindahan informasi, sehingga pengintegrasian TIK dalam proses pembelajaran menjadi peran penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir siswa, mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK untuk kelancaran proses belajar, meningkatkan profesional guru dalam penggunaan media TIK, khususnya dalam pelajaran PAI, dan mengubah sekolah menjadi institusi pembelajaran kreatif dan dinamis sehingga siswa termotivasi, selalu ingin tahu dalam pembelajaran PAI. Klasifikasi media dan pemilihan media merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam penentuan strategi pembelajaran. Banyak ahli telah melakukan pengelompokan atau membuat jenis-jenis media pembelajaran. Dari sekian pengelompokan tersebut, secara garis besar, media dapat diklasifikasikan atas media grafik, media audio, media proyeksi diam, dan media permainan dan simulasi pembelajaran yang efektif. Demikian presentasi dari kami kelompok 9. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.